Perang nuklir di depan mata karena bantuan militer Inggris untuk Ukraina. It's a generation or more since we witnessed such bloodshed in Europe. We hoped we would never have to see such sights again. The people of the United Kingdom stand with our Ukrainian brothers and sisters in the face of this unjustifiable assault on your homeland. We salute the fierce bravery and patriotism of your government, your military, and your people. I'm in close contact with President Zelensky. And as Prime Minister, I speak for us all in the United Kingdom when I say, once again, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina, peringatan perang nuklir terus dikumandangkan para ahli militer di berbagai negara di dunia. Kini, peringatan perang nuklir juga disuarakan oleh seorang propagandis TV Rusia, Vladimir Solovyov. Muncul di TV Rusia, Vladimir Solovyov menyebut perang nuklir sekarang sedang terjadi dan dunia akan mencapai halaman berdarah sejarah abad ini. Menurut presenter TV Rusia itu, perang nuklir akan segera datang yang membuat semua hancur hingga hanya menyisakan muatan. Jika semuanya terus berjalan seperti itu, hanya beberapa muatan di Danau Baikal yang akan tertahan, sisanya akan dihancurkan dalam serangan nuklir besar-besaran. Bukan tanpa sebab perang nuklir yang akan terjadi tercipta karena keputusan NATO yang terus memberikan bantuan militer lebih banyak untuk Ukraina. Karena jika NATO memutuskan mereka dalam menempatkan apapun yang mereka inginkan di perbatasan kami, mereka akan mengirim lebih banyak senjata ke Amerika Ukraina. Ukraina akan menembak dan akhirnya mengendarai salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir kami. Di mana, lebih lanjut, proses terciptanya perang nuklir akan cepat dan tak terkendali. Sehingga ini yang membuat sasaran hancur tanpa ada yang tersisa. Di mana prosesnya juga akan cepat menjadi tidak terkendali. Setiap orang juga akan mendapatkan lebih dari yang mereka minta. Diketahui, sejak pasukan Rusia dikirim untuk invasi ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin juga terus menyiapkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Bahkan Putin berulang kali menyatakan akan siap memakai nuklir jika Barat terus mengganggu aktivitas invasi itu. Sementara itu, Inggris baru mengeluarkan pernyataan tentang persiapan memasok sistem roket peluncuran ganda yang dapat menyerang wilayah Rusia. Terkait dengan bantuan militer dari Inggris itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan, "Saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Boris Johnson atas pemahaman penuh soal tuntutan kami dan kesiapan untuk menyediakan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melindungi kehidupan kami, rakyat kami." Hal ini disampaikan Zelensky setelah pemerintah Inggris mengatakan pada hari Senin bahwa dalam koordinasi dengan Amerika Serikat, Inggris akan memasuk Ukraina dengan sistem roket peluncur ganda sebagai bagian dari bantuan militer baru Inggris untuk Ukraina. Sistem roket canggih yang dikenal sebagai MLRS itu juga dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa peluncur M270 tersebut yang dapat menyerang target hingga 80 km atau 50 mil jauhnya dengan roket berpemandu presisi akan memberikan peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pasukan Ukraina. Di mana sebelumnya pada pekan lalu, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan memasok Kiev dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dikenal sebagai HIMARS yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi. HIMARS ini lebih unggul dalam jangkauan dan juga presisi dibandingkan sistem roket yang ada di Ukraina. Persenjataan canggih tersebut juga akan dikirimkan AS setelah Ukraina memberikan jaminan untuk tidak menggunakannya dalam menyerang target di wilayah Rusia. Di mana keputusan AS tersebut juga memicu peringatan keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang meningkatkan dan juga mengingatkan bahwa Moskow akan menyerang target-target baru yang tidak disebutkan jika Barat memasok senjata tersebut untuk Ukraina. Ia mengatakan pengiriman senjata baru ke Ukraina ditujukan untuk memperpanjang konflik. Karena ikut campur, Rusia bisa gerakan nuklir untuk serang AS hingga Inggris. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah berulang kali memperingatkan dampak besar yang dirasakan Barat yang nekat membantu Ukraina termasuk serangan nuklir. Rusia yang terus memperingatkan Barat diketahui memiliki banyak persediaan nuklir yang bisa digunakan sebagai senjata militer terkuat negara itu. Perjalanan invasi Rusia ke Ukraina juga masih berlangsung sehingga Moskow selalu menekankan peringatan tentang keberadaan senjata nuklir dalam jumlah besar. Terkait intervensi negara barat pada invasi ini, Rusia secara aktif memberikan peringatan untuk AS
Inggris dan juga sejumlah negara yang berada dalam aliansi militer NATO. Dikutip pikiran rakyat.com dari Express, berikut ini adalah 3 negara yang dapat menjadi sasaran serangan senjata nuklir milik Rusia. Rusia telah lama mengalami hubungan yang merenggang dengan AS, sehingga target yang mungkin berada dalam urutan teratas dari serangan nuklir adalah AS. Moskow, di mana selain Moskow, AS juga mengakui dirinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Bahkan Federasi Ilmuwan Amerika telah memiliki 5.600 senjata nuklir. Menurut Presiden Vladimir Putin, AS saat ini tengah bertindak secara agresif untuk perluasan NATO hingga memperburuk keamanan global. Namun begitu, posisi kedua negara yang sama-sama memiliki persediaan nuklir akan terhalang satu sama lain. Inggris telah resmi memihak Ukraina sejak kunjungan Perdana Menteri Boris Johnson beberapa waktu lalu. Ini terbukti dengan Inggris, Putin memberi bantuan militer dalam jumlah besar ke pemerintah Kiev. Atas sebab itu, Presiden Vladimir Putin terus melancarkan peringatan pada Inggris tentang pembalasan setimpal. Bahkan orang terdekat Presiden Rusia, Dmitry Kizalyov, menyebut Inggris bisa terjun ke laut dalam sekali serangan nuklir bawah laut. Namun begitu, Rusia masih mempertimbangkan resiko dan imbalan dari menyerang negara NATO. Di urutan terakhir ini, Rusia diduga dapat memilih beberapa dari 28 negara anggota NATO, diantaranya Prancis, Jerman, dan juga Kanada. Rusia selama ini juga merasa terganggu keamanan dengan kehadiran NATO yang mengelilingi kawasan negaranya. Dan ini berarti juga sangat mungkin Rusia akan mengeluarkan senjata nuklir kepada salah satu dari 28 negara anggota NATO. Selain itu, Rusia yang menyerang negara anggota NATO juga akan membuat negara lain yang belum bergabung dapat menahan diri. Dengan demikian, ancaman dan juga peringatan Rusia ke Barat mengenai senjata nuklir ini masih menjadi menarik untuk diamati ke depannya. Senjata nuklir menjadi perisai Rusia jika Perang Dunia III meletus. Rusia menjadikan senjata nuklir sebagai perisai jika Perang Dunia III meletus. Pemerintahan Vladimir Putin akan mampu memberikan tanggapan segera dan super kuat jika sampai diserang. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev di Telegram pada Selasa setelah perjalanan ke pusat nuklir di kota Sarov. Ia juga menegaskan bahwa perisai nuklir Rusia terdiri dari gudang senjata canggih dan andalan yang selama ini mampu mendinginkan ambisi pihak-pihak yang siap melancarkan Perang Dunia III. Tetapi pihaknya dipaksa untuk selalu mengatakan sebagai pengingat bahwa jika terjadi serangan terhadap negaranya, pihaknya akan dapat memberikan respon segera dan super kuat mengusir setiap agresi yang mengancam negara mereka. Ia juga mengatakan, sains Rusia membutuhkan dukungan dalam kondisi sanksi atas invasi ke Ukraina. Kami akan meningkatkan pergantian impor, memperkenalkan solusi domestik asli dan juga melatih spesialis berpotensi tinggi. Perusahaan besar negara dan juga perusahaan swasta juga harus terlibat dalam pekerjaan ini sebagai pelanggan dan juga penyelenggara, ungkap Medvedev. Dia berkata Rusia akan terbuka untuk bekerja sama ilmiah dengan negara-negara sahabat, di mana sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pembicaraan damai dengan Ukraina akan berlanjut sambil memperingatkan ada bahaya nyata Perang Dunia III. Berbicara kepada kantor berita Rusia, dia juga mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan itu. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi. Tetapi kami juga terus melakukan negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Lavrov lalu juga menuduh mantan aktor Zelensky berpura-pura untuk bernegosiasi, dia aktor yang bagus. Dia menambahkan, jika Anda melihat dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi. Mengingat ketegangan saat ini, Lavrov menyebut bahwa bahaya Perang Dunia III adalah nyata. Bahayanya serius tentang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Dia mengatakan yakin semuanya tentu saja akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan.